Mana sih ini orang lama banget deh. Nggak aktif lagi. Kemana sih itu orang? Dion. Dita. Susah banget ya cari kamu selama ini. Halo Bu, maaf ya Bu, saya belum sempat bikin laporan, tapi yang pasti semuanya aman Bu. Proyek aman dan pameran juga udah oke. Saya sudah dengar semua itu dari staf saya. Dan saya yakin kamu bisa menghandle acara ini dengan baik. Makasih Bu, makasih udah percaya lagi sama saya. Saka, apa kamu baik-baik aja di sana? Baik-baik aja kok Bu. Apa kamu udah ketemu sama Dinda? Dinda baik-baik aja kan? Udah, saya udah ketemu Dinda dan Dinda baik-baik aja Ibu Wiro, nggak usah khawatir ya. Kamu jangan salah paham ya Saka ya. Saya menelpon kamu karena saya lagi bad feeling. Kamu kan bekerja di perusahaan saya. Itu artinya kalau terjadi apa-apa sama kamu, saya bertanggung jawab. Jadi just for make sure, saya telepon kamu. Ya Bu. Oh ya, Saka satu lagi ya. Besok tolong kamu temuin seseorang di sana untuk pemutusan kontrak kerjasama. Kenapa diputus Bu kontraknya Bu? Karena perusahaan kontraktor itu sudah tidak profesional dan tidak on time. Dan sangat merugikan perusahaan Wirio Group. Jadi jangan sampai kamu tidak menemuin orang itu. Tolong ya. Oke Bu, oke. Ibu boleh share kontaknya ke saya, nanti saya langsung temuin orangnya. Oke, terima kasih. Mari. Ya ampun. Aku minta maaf ya, udah bikin kamu susah nyariin aku. Kamu gak usah sok manis. Aku tahu. Kamu emang gak pernah cinta sama aku. Selama ini kamu datangin aku cuma untuk manfaatin aku kan? Iya kan? Enggak, Dit. Aku punya alasan yang kuat, Dit. Kenapa aku ninggalin kamu sama anak kita? Asal kamu tahu, Dit. Aku bener-bener cinta dan sayang sama kalian berdua. Stop! Berhenti kamu bohong sama aku. Dit, maafin aku ya, Dit. Aku tahu. Aku tahu kamu gak pernah sungguh-sungguh selama ini sama aku. Kamu lihat aja ya. Kali ini kamu gak bakal lolos dari aku. Aku akan pastikan kamu dapat hukuman yang sesuai. Dian! 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 Kamu dari tadi di sini? Itu nggak penting, Bu.
Yang terpenting sekarang, apa Ibu yakin? Menyuruh Saka mengurusi soal kontrak kerja. Oke lah, saya bisa terima kalau Ibu meminta Saka untuk menjadi pegawai freelance untuk mengawasi pameran yang ada di Bali. Tapi apa yang nggak berlebihan, Bu? Kalau Ibu meminta Saka melakukan pemutusan kontrak kerja, karena itu berhubungan langsung dengan klien, Bu. Dante, dengar Ibu dulu ya. Bu, masalah urusan kontrak kerja itu sangat krusial, Bu. Kalau Saka sampai melakukan kesalahan, apa Ibu mau bertanggung jawab? Oh, jadi kamu tidak setuju? Cuman karena Ibu tidak menyuruh staf kita, dan Ibu menyuruh orang lain, dan orang lain itu adalah Saka. Bu Niken, sekarang jelaskan kepada kami, kegiatan apa saja yang Bapak dan Ibu lakukan pada saat atau di hari terbunuhnya Ibu Devi. Oh, jadi Bapak menuduh kami ini sebagai pelakunya gitu? Pak, yang benar aja Pak. Kita ini ya keluarga baik-baik, jadi nggak mungkin lah melakukan hal seperti itu. Pak, saya nggak terima ya atas tujuan Bapak kayak gini ya Pak ya. Pak, kita ini bukan penjahat Pak. Dan gak serendah itulah, cuma karena masalah tentang masa lalu, jadi kita membuat pembunuhan itu. Gak mungkin lah Pak, gimana sih? Bu Niken, tenang. Kami sebagai penegak hukum hanya menjalani sesuai dengan prosedur. Kami juga ingin terungkap siapa pembunuh sebenarnya. Makanya kami ajak Ibu dan Bapak ke sini agar bisa menjelaskan atau memberikan keterangan alibi pada saat kejadian Ibu Devi terbunuh. Ya tetap aja dong Pak. Dengan Bapak memanggil kita ke sini diinterogasi seperti ini, ya tetap aja itu namanya tuduhannya kita ini sebagai pelakunya. Pak, saya nggak terima ya Pak. Saya akan bawa ke jalur hukum atas tuduhan pencemaran nama baik dan tuduhan nggak bener. Pak, Mama ini. Mama, udah Ma, tenang Ma ya. Kita ikutin aja prosedurnya polisi Ma. Ya, kita kan nggak salah, kita yang benar. Ya tetap aja dong, Vin. Mama nggak terima. Seenaknya aja manggil kita diinterogasi seperti ini. Udah pakai surat lagi. Sembarangan aja. Pasti ini ulahnya si Aryana sama Kusuma. Nuduh sembarangan. Ma, udah Ma. Jangan bikin kekacauan di sini, Ma. Biarin aja. Bu Niken, kami harap Ibu bisa tenang dan sedikit kooperatif. Kalau memang Ibu dan Bapak tidak bersalah, tentu akan kami bebaskan. Iya, maaf ya Pak. Ma, udah kita kooperatif aja Ma. Setelah kita jawab semua pertanyaan, kita bisa pulang. Sekarang kembali kami tanyakan, kegiatan apa saja yang Ibu dan Bapak lakukan di hari atau di saat Ibu Devi terbunuh? Banyak lah. Ya, yang pertama Bu, saya nggak setuju kalau yang melakukan pekerjaan itu bukan pegawai tetap perusahaan. Ibu kan bisa menyuruh saya. Terus selama ini saya mengerjakan semuanya. Saya menghandle semuanya sampai beres, Bu. Dan yang kedua, saya nggak suka kalau Saka yang melakukan pekerjaan itu. Bu, Saka itu bisa mengacaukan semuanya. Ibu kan tahu, dan Ibu melihat dengan mata kepala Ibu sendiri. Gimana kinerja Saka waktu Saka bekerja di perusahaan Kusuma Group. Waktu Saka masih menjadi mantunya Pak Kusuma. Semuanya berantakan, Bu. Gak ada yang beres satupun.
kalau ibu masih meminta Saka untuk melakukan pekerjaan itu, saya akan pastikan ibu akan menyesali keputusan ibu itu. Kalau cuman karena pekerjaan aja, Dante udah seperti ini. Bagaimana kalau sampai dia tahu kalau Saka itu adalah anak kandungku? Nah ini apa? Saya nggak ngerti maksud Tante tuh apa? Alah udah deh, kamu gak usah bohong. Gak usah pura-pura gak tahu. Di mana sekarang Yuna? Hah? Tante, Yuna nggak ada di kafe Jamais ini. Saya belum ketemu sama dia. Tapi kalau Tante nggak percaya sama omongan saya, Tante boleh cek. Tante boleh lihat aja. Cari Yuna sampai Pasti ketemu. kamu bohong. Udah, sekarang suruh keluar anaknya. Dian! Dian, jangan lari kamu, Dian! Tolong! Sobek! Tali sobek! Dian! Oh! Aduh! Mita, Saya sakit banget, Mbak. sayang maafin aku sayang. Woi, berhenti lo! Dian! Au! Aduh. Ayo Mbak, ayo Mbak. Aduh. Hah? Perutnya sakit, Mbak. Aduh. Aduh, Mbak. Aduh, Mbak. Ya ampun, Mbak berdarah. Kamu bukannya harusnya seminar ya hari ini? Aku udah selesai seminarnya. Terus sekarang aku lagi pengen cari makan aja. Kamu udah makan belum? Belum sih. Makan bareng yuk. Ayo. Aku tuh sebenarnya dari tadi pagi pengen ngajakin kamu makan bareng. Cuma tadi kan kamu pengen makan di kamar aja. Ya, bikin laporan. Tapi ayo kita makan siang bareng ya. Oh ya, aku tuh penasaran deh. Bu Wir tuh sampai telepon aku buat nanyain kabar kamu, nanyain kamu baik-baik aja atau enggak. Dia khawatir banget sama kamu. Emang kamu ada hubungan apa sih sama Bu Wiryo? Aku tuh sebenarnya kenal sama Bu Wiryo itu udah lumayan lama sih. Sebenarnya karena Dante itu kan teman kampus aku dulu. Jadi Bu Wiryo tuh udah bener-bener aku anggap kayak ibu aku sendiri. Dante dan Bu Wiryo itu udah aku anggap kayak rumah kedua aku. Pantes aja si Dante tuh kelihatannya khawatir banget. Apalagi kalau kamu lagi dekat-dekat sama aku padahal. Ya, begitulah. Yaudah, mau sekarang? Ayo. Yuk. Kelihatannya kalian sering banget ya berduaan. Den? Terlalu sering sih kalau disebut sebagai kebetulan. Din, aku tahu kamu sekarang lagi ngurusin perceraian kamu sama suami kamu dan itu aja belum selesai kan? Jadi aku saranin sebaiknya sih kamu jangan terlalu banyak
komunikasi dengan Mas Saka. Jangan nambah-nambahin masalah kamu, Din. Aku cuma nggak mau aja kamu nantinya berakhir seperti aku, Dita, Selin. Kamu mendingan selesaiin dulu masalah kamu dengan suami kamu. Jangan nambah-nambahin penyakit kamu, Din. Tante, saya bener-bener nggak nyangka ya sama tante ya. Saya udah bilang nggak ada Yuna di sini, saya nggak tahu dia di mana. Lagian gini tante, kalaupun emang Yuna kabur, tandanya emang dia mau sendiri dan jauh lebih baik tante nggak usah ganggu Yuna dulu. Iya, kamu pengen dia sendiri kan? Biar kalian bisa menghasut dia kan? Biar ngebangkang sama saya kan? Saya nggak ngerti deh. Kita tuh nggak ada yang mau hasut Yuna sama sekali tante. Yuna udah besar. Dan saya jadi tahu sekarang. Kenapa Yuna kabur, kenapa Yuna ngebangkang sama tante ya karena tante sendiri, karena sikap tante yang salah ke Yuna. Maksud kamu gitu sama saya? Kenapa? Hah? Gak jelas tante. Yuna udah besar. Yuna tahu mana yang terbaik buat hidupnya dia. Tapi tante meminta Yuna untuk menuruti apa yang tante mau. Gimana Yuna nggak membangkang tante? Oke, kali ini saya biarkan kalian lolos. Tapi kalau sampai anak saya nggak pulang nanti malam, berarti kalian yang menghasut dia. Ini apa sih mau hasut terus? Tahu. Kita nggak ngomong apa-apa deh sama Yuna. Dok, tolong dok, ini perut saya sakit banget dok. Cepetan dok. Ibu yang tenang ya, kami akan periksa dulu. Bentar. Suster, tolong suntikannya. Aku sama Dinda tuh cuma teman. Nggak ada yang spesial, tanya, Din. Iya. Ariana salah sangka. Mungkin dikira kita ada something, cuma temen kan? Coba kamu kasih tahu deh. Aku sama Saka tuh nggak ada apa-apa, Rin. Aku tahu kamu kayak gini tuh karena kamu nggak suka Saka deket sama perempuan lain. Kalau kamu gak suka, kenapa kamu gak perjuangin Saka aja pas Saka perjuangin kamu? Perjuangin pernikahan kamu. Buat apa harus mempertahankan sesuatu yang nggak bisa diperbaikin? Aku ngomong seperti ini buat kebaikan kamu, bukan buat aku. Rin, kamu tuh bohong. Kamu tuh bohongin perasaan kamu sendiri. Kalau kamu nggak peduli, kamu nggak bakal sembunyinya sama Saka. Ya. Ya udah. Sekarang semuanya balik lagi ke kamu. Terserah kamu aja. Selamat liburan. Nyarin, aku jelasin sebentar sama kamu. Aku nggak butuh penjelasan apapun dari kamu. Benar kata Dinda kok. Sekarang kamu bukan siapa-siapa aku nggak berhak untuk ikut campur.
Kok jadi gini sih? Kamu tuh masih sepeduli itu ya sama Ariana? Iya. Setiap aku ngeliat Ariana, sekarang yang ada aku kesal sama diri aku sendiri. Aku tuh bodoh banget sia-siain Ariana. Apa nggak sebaiknya kamu cari wanita lain aja? Yang lebih peduli sama kamu. Yang aku butuh cuma Ariana. Aku tahu perasaan aku. Aku nggak mau sama yang lain, aku cuma mau sama Ariana. Kayaknya aku harus pergi deh sekarang. Nanti kita makan barengnya next time aja. Aku buru-buru. Oh, kenapa? Nggak apa-apa. Oke. Dok, ini gimana dok? Gimana kondisi bayi dalam kandungan saya dok? Ibu, Saya sakit banget dok, beneran Ibu, dok. Ibu, sebelumnya kami dari pihak rumah sakit mohon maaf ya. Sepertinya kami tidak dapat menyelamatkan bayi yang dalam kandungan ibu. Karena benturan yang tadi ibu alami itu sangat keras. Dan memang kondisi kandungan ibu itu sangat lemah. Jadi memudahkan ibu mengalami keguguran. Ini sama sekali nggak bisa diselamatin dok. Kami mohon maaf Bu, kami sudah berusaha semampu kami. Tapi memang kami tidak dapat menyelamatkannya Bu. Maka dari itu kami harus segera melakukan proses pengangkatan janinnya. Apakah suami ibu dapat datang ke rumah sakit Bu? Untuk melakukan persetujuan? Nggak bisa dok, nggak bisa. Suami saya tuh lagi di luar kota, jadi dia nggak mungkin kesini dok. Suami saya lagi sibuk. Udah dok, udah yang penting sekarang dokter lakuin aja apa yang terbaik. Cepetan aja operasi kecil atau apa pokoknya. Ini sakitnya bisa hilang dok ya. Nanti biar saya aja yang tanda tangan dok ya. Baik kalau itu mau ibu, kami akan siapkan ruang operasinya. Iya dok. Iya. Tenang ibu ya. Hei mas, nih duduk dulu. Gimana mama sama papa? Mama sama papa baik. Mereka sekarang udah pulang ke rumah mereka. Oke. Terus di sana mama sama papa ngapain aja? Ya waktu di sana mereka ditanyain sih soal alibi mereka masing-masing. Apalagi polisi juga nanya soal apa yang mereka lakukan pas kecelakaan Tante Devi itu. Itu aja? Iya. Syukurlah mama sama papa nggak kenapa-kenapa. Aduh, aku nggak tenang dari tadi mas. Cuman sekarang ini aku jadi kesel banget sama Ariana sama Om Kusuma. Maksudnya bisa-bisanya mereka tuh nuduh mama sama papa kayak gitu. Tega gitu loh mas. Enggak sayang. Kamu jangan mikir kayak gitu dong. Menurut aku mereka wajar sih mikir kayak gitu. Karena kan belum lama ini papa sama mama berkonflik sama Tante Devi, ya kan? Jadi kalau aku ada di posisi mereka, mungkin aku akan berpikir yang sama. Pusing aku tuh ya udahlah. Ah, mama tuh heran ya sama si Kusuma itu ya. Bisa-bisanya dia itu nuduh kita jahat kayak gitu. Keterlaluan bener sih. Kalau begini caranya, mama pasti akan menuntut dia atas pencemaran nama baik. Mama dengar ya. Papa minta mama nggak usah perpanjang masalah ini. Papa udah males, Ma. Males. Ya nggak bisa gitu dong, Pak. Masa mau pasrah gitu aja? Apa jangan-jangan papa tuh udah nggak punya harga diri gitu? Hah? Ngebiarin si Kusuma itu nginjek-nginjek kayak gitu sama kita? Enggak gitu juga, Ma. Nggak gitu juga. Ya terus? Kalau nggak kayak gitu, terus apa? Di mana? Mana sih? Pak, apa jangan-jangan ini semua ya ulah si Anjani itu?
kayaknya dia tuh pengen ngancurin kita semua. Apalagi Anjani itu kan nggak sukanya tuh bukan sama kita aja. Dia juga nggak suka sama Devi kan. Ini pasti dia pelakunya. Kamu ngapain kesini? Ada urusan atau? Ya saya kesini mau jemput kamu. Boleh kan saya jemput kamu? Ini saya nggak salah dengar. Kamu mau jemput saya? Ya Nggak apa-apa, nanti saya biar naik taksi aja. Kamu nggak perlu buang-buang waktu kamu buat antarin saya. saya jemput kamu bukan hanya sekedar jemput loh. Saya mau sekalian ngajak kamu makan malam. Ya kan udah lama tuh kita nggak makan malam. Gimana? Makan malam? Ya makan malam sebagai pertemanan kita aja. Oke? Oke? Ya deh. Ibu, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Menurut dokter gimana? Perasaan seseorang yang baru aja kehilangan anaknya. Oh ya Bu, apakah Ibu ada saudara yang bisa datang ke rumah sakit untuk merawat Ibu? Saya udah gak punya siapa-siapa lagi, Dok. Saya cuma tinggal sama suami saya. Dan sekarang suami saya lagi di luar kota. Oke, kalau begitu, untuk pemulihan sepertinya Ibu memerlukan beberapa waktu untuk rawat inap ya. Ibu harus banyak istirahat dan nggak boleh stres. Oke Bu? Baiklah, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Istirahat ya Bu ya. Aku nggak bisa kasih tahu hal ini sama Saka. Bisa-bisa dia akan cerain aku. Aku harus sembunyiin semua ini. Nanti saya mohon kerja sama timnya, bilangin sama teman-teman yang lain. Kalau ada apa-apa, langsung kabarin saya aja. Saya langsung datangan. Baik Pak, segera akan saya update informasi terbarunya. Oke, makasih ya. Saya juga. Makasih ya Pak. Ya, oke. I love you, Ariana. I love you too, Mas.
Kayaknya gue butuh cerita sama Yuna. Halo Rin, kenapa? Rin, lo nggak apa-apa kan? Gue tahu. Gue nggak tahu, gue nggak baik-baik aja ya. Iya, kenapa lo cerita sama gue? Tadi gue habis berantem sama Dinda. Hah? Berantem? Kok tumben? Kan berantem sih Besti, lebih ke cekcok aja gara-gara Masaka. Gara-gara Masaka? Ini kok bisa sih? By the way, Dinda juga lagi di Bali sekarang. Iya, ternyata Dinda itu ada di Bali juga dan gue ngerasa kayaknya ada sesuatu antara Masaka sama Dinda. Dan nggak tahu kenapa Besti, gue khawatir aja. Rin, dengerin gue ya. Lo ke Bali itu kan healing, untuk menenangkan diri. Jadi saran gue, lo gak perlu mikirin orang lain, lo gak perlu pusingin orang lain. Yang ada apa sekarang? Lo jadi pusing kan? Ya, lo dengerin gue, saran gue mendingan lo fokus sama diri lo sendiri. Oke? Iya sih Besti, lo bener. Harusnya gue nggak kepikiran masalah ini. Terus lo gimana sama Tommy? Udah senang dong ya? Masih happy? Kalian kan mau nikah? Keadaan gue juga lagi gak baik-baik aja sekarang, Rin. Besti? Kenapa? Gue gak jadi nikah sama Tommy. Maksudnya gimana? Kok bisa? Ya, halo. Gimana? Mission komplit, Bos. Target sudah di tangan saya. Harus saya apakan dia? Good boy. Oke, untuk selanjutnya tunggu instruksi saya. Oke? Jangan sampai dia lolos. Siap, Bos. Ya Tuhan Besti, lo gak apa-apa kan? Sumpah ya gue setelah dengar cerita lo, gue jadi gak enak lo. Gue harusnya di sana Besti sama lo, gue gak harusnya di Bali sekarang ini. Gue harus kasih semangat buat lo. Lo jangan ngomong gitu dong, Besti. Justru gue yang gak enak sama lo. Karena gue gak bisa nemenin lo di saat lo lagi healing, di saat lo lagi menyembuhkan luka lo. Sorry ya. Udah dong, jangan ngomong kayak gitu dong. Lo ngomong apa sih? Lo tuh sahabat gue, Yuna. Pokoknya apapun yang terjadi, kita bakal bisa lewatin ini bareng-bareng. Lo inget ya, mungkin sekarang memang hidup lagi gak berpihak sama kita. Hidup lagi jahat sama kita, Besti. Tapi gue yakin kok. Gue yakin kita bisa lewatin ini semua bareng-bareng, Besti. Lo jangan sedih ya, Yun. Ya, pasti. Thank you ya, Rin. Dan lo ingat, gue selalu ada buat lo. Jadi apapun masalah yang lagi lo hadepin, lo gak sendiri. Gue pasti ada kok buat lo. Iya. Gue tahu kok. Makasih ya. Ya, my pleasure. Have fun ya, Rin. Ya udah, gue tutup telepon dulu ya. Bye. Mau apa lagi sih kamu nelfon aku? Belum puas kamu ganggu aku. Terus sekarang kamu mau apa lagi? Kamu mau nyuruh orang buat tenggelamin aku di laut, iya? Silakan, Bram. Lakuin kalau kamu seneng. Sayang, keep calm. Oke? Aku nggak akan ngelakuin itu sama istri aku. Kamu tahu aku sayang sama kamu kan?
Terus sekarang mau kamu apa? Kamu masih nanya apa mau aku sama kamu? Perlu aku jelasin lagi? Hah? Iya, aku lupa mau kamu apa. Tapi satu hal ya, Bram. Aku nggak akan pernah ngebiarin kamu menang. Oke. Oke, kalau itu mau kamu. Tapi jangan sampai nyesal ya. Hai sayang, kenapa? Kangen? Kamu tuh mau apa sih, Bram? Hah? Di mana Saka sekarang? Sepeduli itu ya kamu sama Saka ya? Bram, ini tuh masalah kita. Cukup kita aja, nggak usah bawa-bawa orang lain. Di mana Saka sekarang? Lepasin dia. Lepasin, Bram. Hah? Lepasin? Kamu lucu ya? Oke. Aku bakal lepasin Saka, tapi kamu harus ikutin permintaan aku. Kamu kirim alamatnya sekarang, aku kesana. Dinda kenapa ya? Din? Hey, kamu nggak apa-apa? Sorry banget ya Rin, tapi aku harus buru-buru, aku harus pergi. Nanti aku kabarin ya. Dinda kenapa sih kok kayak orang panik gitu? Sayang, makasih udah nganterin aku. Kamu nggak mau mampir dulu? Kayaknya enggak deh. Aku mau ketemu teman aku dulu sayang. Tapi ini temennya yang bener kan, nggak kayak kemarin. Iya, bener dong, masa? Oh, Janji? janji. Ya udah, sampai ketemu lagi ya. Ya sayang. Jemput nggak nanti? Iya dong, pasti aku jemput kamu. Bye-bye. Bye. Dion, long time no see, Coki. Lu sekarang berubah banget ya, Cok. Perasaan tuh dulu gue respect banget lo sama lo. Lu sampai ditakutin sama orang. Lu juga punya face yang garang. Tapi kok lu sekarang jadi cowok yang bucin ya? Apa jangan-jangan lu kena sihir cinta? Lu tiba-tiba muncul di hadapan gue. Lu mau cari ribut ya? Mau lu apa?
Enggak, gue gak ada mau berantem sama lo kok. Ya terus lo kalau nggak mau cari ribut lo mau ngapain di depan gue? Mari, masuk. Duduk. Ya, iya Pak. Duduk saya. Jadi Papa gimana sekarang? Kabarnya gimana? Baik-baik aja kan? Baik. Seperti yang kamu lihat, baik-baik aja kok. Tuh kan, Papa baik-baik aja. Soalnya Riri nggak percaya nih, Pak. Oh, iya. Bukan perkara nggak percaya Pak, kan kalau dengernya langsung dari Papa lebih lega Mas, lebih tenang. Iya sayang, iya. Oh ya, Mama mana, Pak? Kok nggak kelihatan? Mama ya. Mama itu tadi pergi, terus nggak tahu pergi kemana. Jadi sebelum Mama pergi sih tadi ada sempat sedikit ribut lah, begitu. Papa sama Mama berantem lagi. Begini, Phil. Mama kamu menuntut Kusuma karena dia sudah menuduh Papa sama Mama sebagai pembunuh. Ya Papa nggak terima, Papa nggak setuju lah, Phil. Terus ya kita tadi sedikit agak perdebatan begitu. Malah Mama kamu menuduh Papa kalau Papa ini balikin Anjani. Padahal nggak sama sekali, Vin. Ya mungkin sekarang Mama lagi cari angin mungkin di luar. Aduh, Mas, aku kok jadi khawatir ya, takut Mama tuh ngelakuin hal yang aneh-aneh. Kita cari Mama aja yuk. Enggak apa-apa sayang. Aku yakin Mama baik-baik aja kok. Ya udah deh, kalau gitu kita nginep di sini aja ya, Pak. Kita nginep di rumah Papa sampai Mama datang, ya. Paling habis ini Mama pulang. Iya bener, Pak. Kita boleh kan nginep sini? Boleh dong, boleh banget. Malah Papa senang. Riri nginep di sini, Mama ada teman curhat. Kalau Papa ngadepin Mama sendiri, tahu sendiri lah. Papa bisa pusing. Sabar, Pak. Sabar. Iya sayang ya. Ya seharusnya tuh lu tahu, gua datang ke lu itu untuk apa? Udah deh, mendingan sekarang lo cabut dari hadapan gue. Gue malas berurusan sama lo. Sabar dong, Coki. Emangnya lu nggak mau lagi berbisnis sama gue, Cok? Perasaan tuh dulu orang yang paling bisa gue andelin tuh adalah lu loh. Dan lu juga dapat duit yang banyak dengan cara yang instan. No, thanks. Gue nggak mau berurusan lagi sama orang kayak lo. Dan gue udah mau berubah. Dan gue udah janji sama pacar gue kalau gue mau berubah. Jadi mendingan lu sekarang cabut deh dari sini. Coki, lu kenapa jadi cowok bucin sih sekarang? Mana Coki yang gue kenal dulu? Coki yang lo kenal dulu udah mati. Kalau lo mau bujuk gue lo gak akan berhasil, Dion. Lo cabut deh. Lo cari coki-coki yang lain. Gue malas berurusan sama lo. Oke, gue bakalan tunggu lu kok sampai kapanpun. Dan gue yakin jiwa lu yang haus duit akan kembali lagi, Cok. Aku harus cari cara supaya bisa menyembunyikan kalau aku kehilangan janin. Aku udah berhasil mengelabui Saka kalau ini adalah anak kandung dia. Saka nggak boleh tahu kalau anak ini meninggal karena aku tahu Saka sayang sama anak ini. Ya, aku harus berusaha menyembunyikan ini semua. Lepasin saya. Kalian ini pasti suruhannya Bram kan? Iya kan? Bilang sama dia, hadepin saya sendiri. Bukan begini caranya. Diam kamu. Din, kamu ngapain kesini?
Aku harus bawa kamu pergi dari sini. Kamu pergi sekarang. Enggak, aku harus bawa kamu pergi dari sini, Sak. Kamu mau kemana? Lepasin. Stop. Mas, lepasin, Mas. Cepat telepon bos, cepat. Oke. Halo, Halo bos, dia sudah ada di sini. tolong loudspeaker handphone kamu. Saya mau bicara sama istri saya. Halo sayang. Jadi gimana? Kamu tetap bertahan di pilihan kamu atau ikutin permintaan aku? Bram, aku mohon. Lepasin Saka sekarang. Kita selesaiin masalah kita berdua aja, nggak usah bawa orang lain. Tolong kalian bereskan Saka. Saya pengen dengar teriakan istri saya. Saya kangen banget sama dia. Hajar dia. Aku mohon, Bram, lepasin, Bram. Bram, lepasin Saka. Lepasin Saka, Bram. Kasih. Mau ngapain kamu kesini? Hah? Kenapa kamu datang justru di saat kondisi aku udah kayak gini? Kamu lihat ini, Dion. Kamu lihat. Gara-gara kamu, anak yang aku kandung tuh mati sekarang. Aku udah berusaha untuk nemuin kamu, Dit. Tapi kamunya aja nggak mau ngobrol baik-baik sama aku. Gimana aku bisa tenang kalau kamu pergi ninggalin aku gitu aja, Dion? Tapi kan aku udah nunjukin rasa penyesalan aku loh sama kamu. Apa itu nggak cukup? Dita. Aku rindu banget sama kamu. Kamu pergi ninggalin aku tanpa penjelasan apapun. Aku bisa jelasin, Dit. Jelasin apa lagi? Gara-gara kamu, aku dan anak kamu ini tersiksa, Dion. Kamu sadar gak sih sebelum kamu tuh pergi ninggalin kita? Aku sadar, Dit. Aku minta maaf. Yang penting kan sekarang aku udah kembali, Dit. Aku gak peduli, pergi, kamu pergi! Dit, tolong, Dit. Kasih aku kesempatan, Dit. Aku sayang banget sama kamu, Dit. Gak akan ada orang yang sayang. Tapi dia pergi ninggalin orang yang dia sayang. Pergi kamu, dia pergi! Pergi! Dit, tolong maafin Dion, Dit. Aku rela melakukan apa aja, asalkan kamu mau maafin aku, Dit. Maafin Dion, Dit. Aku gak akan pernah percaya lagi sama kamu. Kamu tuh pembohong, Dion. Kamu pembohong. Aku gak percaya sama kamu. Kamu lihat ya, aku gak akan terjebak sama kamu untuk kedua kalinya, Dion. Gak akan. Dit, aku sungguh-sungguh, Dit.
Aku mau kita kembali kayak dulu, Dit. Aku nggak bakal percaya sama kamu, dia. Kamu lihat aja ya. Aku pastiin kamu bakal nyesel udah ngelakuin ini semua sama aku. Aku akan seret kamu ke polisi. Aku akan buat kamu ngerasain rasa sakit yang aku rasain kayak gini. Mungkin sekarang kamu belum bisa nerima aku, Dit. Tapi aku akan datang lagi kalau kamu udah mulai tenangan dan kamu siap untuk ngobrol baik-baik sama aku. Cepat sembuh ya kamu, Dit. Oke, Bram. Please, aku mohon kamu lepasin Saka. Sepulang aku dari Bali, aku bakal urus perceraian kita. Kali ini aku serius untuk cerai sama kamu. Tapi aku mohon lepasin Saka, Bram. Oke, aku percaya sama kamu. Tapi, kalau sekali lagi kamu melanggar janji kamu tahu kan apa akibatnya? Kamu janji. Lepaskan pecundang kita. Lepasin dia. Oke. Saka maafin aku. Oke. Kamu gak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa? Kamu gak harusnya mikirin aku pas kayak gini. Ayo kita pergi sekarang ya. Selamat sore dan selamat datang di Panggung Budaya Bahasa Cita. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pengunjung yang sudah hadir pada hari ini.
Nah, terus istrinya harus merem. Udah dari tadi. Udah merem. Kamu boleh janji satu hal Pak sama aku. Boleh. Kamu jangan pernah sakitin aku ya Mas. Enggak. Aku gak akan pernah sakitin kamu. Mana janjinya? Makasih ya. Kamu udah jadi istri yang perhatian buat aku. Aku seneng banget. Yes. Aku pasti bakal terus perhatiin kamu kok. Sampai kapanpun. Makasih ya. Walaupun aku bukan istri yang sempurna. Stop. Hey. Sige, diam. Apa sih? Ih, lepas. Ih, biar aja saya kenal sama dia. Ih, Bu, ibu ini maksa-maksa. Ya sudah, biarkan saja. Jadi sini kamu. Ada apa kamu datang lagi ke sini? Saya datang ke sini ada urusan sama kamu. Kalau nggak ada urusan, saya nggak akan datang ke sini. Ini semua ulah kamu kan, Wiryo? Jadi saya menanggung semua kesalahan kamu sampai saya diperiksa sama polisi. Dan saya nggak akan terima ya. Saya dituduh membunuh si Devi itu. Dan jelas-jelas itu semua ulah kamu. Kamu ngakuin deh. Atas dasar apa kamu menuduh saya? Apa dasarnya? Hah? Kamu sengaja kan kembali mau melihat kehancuran keluarga saya kan? Dan kamu juga gak suka kan sama si Devi? Kamu sengaja kan mau melenyapkan si Devi itu? Dan
Dan kamu sengaja juga membuat skenario itu biar seakan-akan Devi itu dibunuh sama saya dan Wijaya. Hah? Kamu tuh benar-benar wanita licik ya. Kamu pelakunya, kamu hibahkan ke saya. Barangan kamu. Kamu beneran gak apa-apa? Aku nggak apa-apa, beneran. Hah? Aku nggak apa-apa, kamu pulang aja. Udah aku anterin sampai kamar ya? Nggak apa-apa, kamu balik aja Aku kok. anterin. Kamu balik aja ke hotel. Aku bisa kok. Beneran. It's okay. Kamu serius? Yakin? Kamu beneran gak apa-apa? Maaf. Aku anterin ya ke kamar. Maaf. Saya sangat merindukan, Sel, makan malam seperti ini sama kamu. Ya walaupun makan malam sekarang ini hanya tanda pertemanan, tapi saya sangat bahagia banget. Ya. Dan ternyata juga kita jauh lebih nyaman seperti ini. Bagi saya, sekarang ini yang terpenting adalah hubungan kita baik-baik saja. Kita nggak berantem, kamu nggak jutekin saya, kamu nggak cuek sama saya, dan kita bisa bertemu dengan tenang seperti ini. Semua tentang hal kamu ini, Sal, yang membuat saya sadar kalau saya nggak bisa kehilangan kamu. Sorry. Hai, pasangan terkapel. Sorry, gue di sini nggak mau ganggu sih. Tapi ini cuma kebetulan banget. Sorry banget. Tante, kayaknya lebih asik kalau misalnya lu datang ke Bali. Apa maksud? Saya memang ingin melihat keluarga Wijaya itu hancur. Tapi saya tidak ada niat sedikit pun untuk menyelakai Devi. Untuk apa saya mau membunuh Devi? Saya tidak ada masalah sama dia. Jangan-jangan kamu sama Wijaya ya? Hah? Yang sudah membunuh Devi? Tapi kamu coba untuk membolak-balikkan fakta dan menuduh saya tanpa bukti. Lagian mana ada ya penjahat itu ngaku. Penuh. Penjara tuh penuh.
Apalagi seperti kamu itu, manis saja. Ingat ya, ingat Wiryo, saya akan laporkan kamu ke kantor polisi biar kamu diperiksa. Silahkan. Tapi saya pastikan saya tidak akan masuk penjara. Karena saya memang tidak melakukan apapun. Lihat aja nanti. Dan kamu siap-siap, kamu mendekam di penjara seumur hidup kamu. Bawa perempuan stres ini keluar dari sini. Jangan pegang-pegang saya bisa jalan sendiri. Ingat ya, ingat. Kamu akan mendekam di penjara. Lihat nanti, tunggu nanti. Dasar wanita licik, busuk. Awas kamu. Rin, ini nggak seperti yang kamu lihat. Kamu jangan salah paham, oke? Saya nggak nanya. Kamu nggak perlu jelasin apa-apa. Rin, sampai kapan kamu dingin seperti ini terus sama aku, Rin? Anda nggak berbuat macam-macam kan ke Dinda? Macam-macam atau enggak itu bukan urusan lo. Jelas itu menjadi urusan saya. Kalau Dinda sampai kenapa-napa, saya nggak akan tinggal diam. Apa yang sudah Anda lakukan ke Dinda? Jawab. Tenang dong nanti. Lagian Dina di sana udah ada yang jagain kok. Ya mungkin mereka lagi berduaan. Ini jangan khawatir dulu. Sorry ya Dante. Sorry ya. Gue juga banyak urusan. Kenapa nggak diangkat sih sama Dinda? Dante, Bentar, Sal. Saya harus mastiin keadaan Dinda baik-baik aja. Mau gimana pun juga Dante akan masih sama aja. Dia masih tetap peduli sama Dinda. saya pulang duluan ya. Sal, saya antar ya. Jangan. Gak usah, gak apa-apa Dante. Saya biar pulang sendiri aja. Kamu jauh lebih baik telepon Dinda. Tanya gimana keadaannya dia. Terima kasih buat makan malamnya. Sal. Nggak diangkat sih sama Dinda. Galau banget. Pengen banget lagi cerita sama Yuna, tapi ganggu gak ya? Halo Besti, ada apa? Nggak apa-apa sih.
gue gangguin lo terus, maaf ya. Teleponin lo terus juga. Santai, Rin, lo kayak siapa aja deh. Jadi gimana keadaan lo sekarang? Lo masih tinggal di kontrakannya Tommy sama Bona? Ya gue masih kok, masih di sini. Gue belum mau pulang, Rin. Gue bingung banget nih sekarang gue harus gimana. Lo kenapa nih kok suaranya kayak ada masalah? Ada apa, Rin? Cerita-cerita sama gue. Gimana ya gue bilangnya ya? Gak tau kenapa gue ngerasa keganggu aja sama Mas Aka dan Dinda. Tadi gue gak sengaja ngelihat mereka berduaan. Padahal mereka beda hotel. Tapi gak tahu kenapa Dinda bisa ada di hotelnya Mas Aka dan... Mungkin karena lo sama Mas Aka belum lama pisah. Makanya lo masih ada kesisa rasa-rasa kesel lo sama Mas Aka. Ya jadi wajar aja lah. Apapun yang Mas Aka lakuin itu bawaannya salah gitu depan lo. Mungkin lo masih sensi aja sama dia. Ya mungkin sih. Gak tahu gue. Ya mungkin. Atau keganggu itu bisa jadi karena lo cemburu sih. Tunggu deh. Lo gak cemburu kan? Apaan sih? Enggak lah. Ya gak mungkin lah gue cemburu sama Mas Aka, ngaco deh. Gue masih kesel kok sama Mas Aka. Gue gak bisa lupain apa yang Mas Aka lakuin sama gue di masa lalu. Iya juga sih. Ya udah deh Besti, gue gak enak ganggu lo. Terus lo lanjut deh. Gue mau istirahat dulu, oke? Thank you udah dengerin curhatan gue. Ya sama-sama Besti. Kabarin gue ya. Oke. Bye. Sayang, ini kamu minum dulu nih. Makasih ya sayang. Keganggu itu bisa jadi karena lo cemburu sih. Tunggu deh. Lo gak cemburu kan? Aku sama Dinda tuh cuma teman. Nggak ada yang spesial, tanya, Din. Aku sama Saka tuh nggak ada apa-apa, Rin. Aku tahu kamu kayak gini tuh karena kamu nggak suka Saka deket sama perempuan lain. Rin, kamu tuh bohong. Kamu tuh bohongin perasaan kamu sendiri. Kalau kamu nggak peduli, kamu nggak bakal segini ya sama Saka. Buka pintu, cepet! Lepasin! Tolong! Minta tolong itu, Woi, apa itu, Tolong! Siapa itu, Tolong! Kamu gak apa-apa? Hah? Aku gak apa-apa. Ya, aku gak apa-apa. Kamu? Aku gak apa-apa. Udah? Oke? Iya, oke. Oke? Oke. Masih free? Enggak kok. Oke. Duh, perasaan apa ya ini? Kenapa aku jadi ngerasa tenang dan berdebar tiap deket sama Saka? Kenapa nggak diangkat-angkat sih sama Dinda? Komplain nggak apa-apa. Maaf. Aku anterin ya ke kamar. Maaf. Ya, dan teh. Kenapa baru diangkat sih?
Iya, tadi aku nggak dengar kalau ada telepon. Din, barusan saja saya ketemu sama Bram. Dia bilang sesuatu ke saya, tapi saya nggak tahu maksudnya apa. Apa yang udah Bram lakuin ke kamu selama kamu di Bali? Ya, tadi tuh Bram sempet sekep Saka. Tujuannya dia sebenarnya mau ngancem aku. Biar aku cepet ngurus sidang perceraian. Kayaknya sepulang aku dari Bali, aku fix deh ngurus perceraian aku sama Bram. Din, lakukan semua itu demi diri kamu sendiri. Jangan demi Saka. Karena kamu ngerasa Saka udah disakitin karena kamu. Oke? Iya, Dante. Ya udah. Kamu kapan pulang? Aku belum tahu sih kapan pulangnya, soalnya aku juga belum beli tiket. Kalau kamu udah tahu kapan pulangnya, kamu kabarin saya ya. Biar saya jemput di bandara. Iya, makasih ya Dante. Ya udah kalau gitu aku mau tidur. Ya, keep in touch ya, Din. Kalau Bram ngelakuin apa-apa ke kamu segera kabari saya. Bon, gimana kafe? Aman nggak? Oh, nggak aman, Yun. Yang aman itu pengunjungnya tadi rame banget. Yang nggak aman itu karena nyokap lo dateng, tau nggak? Kan bener kan dugaan aku. Ibu tuh pasti kesana. Harus gimana ya? Udah, kamu tenang aja. Kalau gitu kamu nginep di sini aja dulu sayang, nggak apa-apa, ya? Jangan-jangan itu ibu aku. Kamu tenang. Kamu ngumpet di kamar aku dulu ya, cepet. Iya, sayang. Mama bikin semuanya khawatir deh. Mama tuh habis dari mana aja? Habis dari rumah si Wiryo, si Anjani itu. Mau ngapain lagi Mama kesana, Mah? Ya ngapain lagi? Ya ngelabrak dia lah. Karena Mama yakin ya, yang membunuh si Devi itu, pelakunya tuh si Wiryo, si Anjani itu. Mah, Mama nggak boleh nuduh orang tanpa bukti, Mah. Kamu tuh gimana sih? Kamu tuh sama aja kayak papa kamu ya. Bela aja terus tuh si Wiryo Anjani itu. Mama tuh yakin di balik semua ini itu tuh si Wiryo si Anjani itu. Ih, gak percaya banget sih. Mah, kalau Mama nuduh tanpa bukti, apa bedanya Mama sama Om Kusuma? Udah, masa bodoh Mama. Pokoknya Mama tetap akan laporkan si Wiryo Anjani itu. Biar dia tuh diinterogasi juga sama polisi. Udah. Besok kamu temenin Mama ke kantor polisi, ya? Udah. Mama. Mas. Kenapa masalahnya jadi lebar kayak gini sih? Aku juga nggak tahu sayang. Aku juga pusing. Ibu, tumben malam-malam kesini, ada apa ya? Saya dengar dari tetangga ada wanita yang nginep di sini ya? Itu... Benar, ada wanita malam-malam di kontrakan gini? Enggak ada lah. Iya, nggak ada, Bu. Nggak ada. Bohong kamu, Pona. Ya elah, Bu, ngapain kita bohong? Nggak ada perempuan, Bu. Bu, maaf ya. Boleh ya teman saya sehari aja nginep di sini? Ya, soalnya dia lagi ada masalah keluarga, Bu. Kasihan. Perempuan? Sebelum tanda tangan kontrak sewa kan udah jelas. Nggak boleh ada tamu wanita di sini, apalagi menginap. Bu, saya janji sekali ini aja, Bu. Dan saya janji ini bakal aman dan tidak akan terjadi apa-apa. Iya kan, Tom? Nggak boleh. Suruh teman wanitanya segera pulang. Kalau masih di sini terpaksa saya yang usir kalian. Jadi tolong ya, suruh temannya segera pulang. Saya nggak mau dapat laporan lagi dari tetangga.
gimana sih? Bohong tapi nggak canggih lo. Ya gimana lagi, gue juga takut kali lidah gue diazab karena kebanyakan bohong. Ya elah, bohong sekali-sekali demi kebaikan nggak apa-apa kali, Bon. Kayaknya aku pergi aja deh. Mau kemana sayang, mau pulang? Mungkin aku nginep di rumah Selin. Ya udah aku anterin. Bon, gue nganterin ini bentar ya. Gue cabut ya, Bon. Jon, sorry. Ya nggak apa-apa. Hati-hati. Bias. Halo, Bi. Bias gimana Papi, Bi? Papi sehat kan? Papi baik-baik aja kan? Soalnya Arin kalau nanya Papi pasti jawabannya baik-baik aja, tapi Arin nggak tahu sebenarnya gimana. Tenang aja Non. Pokoknya Papi Non baik-baik aja, makanya Bibi jagain. Iya. Ya udah, syukurlah kalau gitu. Bibi kalau ada yang aneh-aneh sama Papi kabarin Arin langsung ya, Bi. Siap Non. Oh iya Non, kemarin tuh pihak kepolisian itu udah mulai dateng ngadain penyelidikan. Terus Pak Wijaya sama Bu Niken juga dipanggil loh buat penyelidikan ya. Ya. Ya Arin tahu. Tapi Arin nggak mau menduga-duga. Arin serahin aja semuanya sekarang sama polisi dan semoga polisi bisa cepat nemuin bukti dan siapapun itu pelakunya semoga cepat-cepat ketangkep. Iya Non. Oh iya, Non Arin kapan pulang? Nanti siang, Pedro. Hah? Kok nanti siang sih? Bukannya masih beberapa hari lagi ya? Bibi salah lihat tanggal apa ya? Enggak, emang Arin pengen cepet-cepet pulang aja sih. Arin nggak tenang ninggalin Papi lama-lama. Terus Arin kangen juga sih sama kalian berdua. Non Arin, bikin terharu aja deh. Ayo juga kangen sama Non Arin. Kamu tuh kenapa sih? GR-nya nggak habis-habis tuh loh. Orang Non Arin bilang kangen, ya dibalas lah. Apalagi Non? Terus sih Bu. Ya, sebentar. Ya udah, Bias, Pedro, nanti Arin telepon lagi ya kalau ada apa-apa kabarin. Bye. Kamu tuh GR nggak habis-habis. Udah sana cuci mobil. Aku mau nyapu. Oh iya, sekalian aja. Kamu ini ya, sapuin ya. Ya cepetan ya. Jangan lupa. Ih, gemes kadang-kadang aku sama kamu. Sapuin, Dra. Habis itu cuci mobil. Bu, untuk sarapannya sudah saya siapkan di kamar. Kok tumben disiapin di kamar? Biasanya enggak. Ya, spesial service dari hotel kami, Bu. Oke. Ya, kalau Makasih gitu, ya. Kalau gitu saya permisi ya. Bapak nggak apa-apa? Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Saya cuma sakit sedikit doang. Dekat sini ada klinik, kalau perlu saya bawa ke klinik. Nggak Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Atau perlu saya ambilin obat dulu? Nggak usah. Terima kasih banyak. Paling saya minta tolong sama Ibu jagain pamerannya sebentar karena saya ada tugas dari Bu Wiryo yang harus saya selesaiin. Siap Pak. Kalau gitu nanti Ibu kumpulin orang-orang, di briefing semuanya, nanti ketemu sama saya di lobi. Siap Pak, kalau gitu saya kumpulin orang-orangnya dulu ya. Makasih ya Bu. Saya permisi dulu ya Pak. Ya. Pak. Halo? Saya nelpon karena saya butuh bantuan kamu.
Ada-ada aja nih hotel. Unik banget sih. Nanti kalau di review aku kasih bintang 5. Lo yakin mau terus-terusan menghindar dari ibu lo? Gue bingung banget, Sel. Lo tahu kan gue sayang banget sama Tommy. Tapi di satu sisi gue bingung gimana cara ngadepin nyokap gue. Gini lo, kalau lo terus-terusan menghindar dari nyokap lo akan terus datang ke kafe Jamais. Pasti nyokap lo akan bikin keributan terus. Dan lagian juga, buat orang sedewasa kita udah nggak bisa menghindar dari masalah, Yun. Sorry ya, Sel. Gue bikin keributan di kafe kemarin. Sebenarnya itu sih nggak masalah, Besti. Gue cuma kepikiran di lo-nya aja. Lo pasti capek kalau kayak gini terus. Lo harus maju ke nyokap lo ajak ngobrol nyokap lo supaya masalahnya selesai. Lo nggak ngehindar kayak gini terus. Kalau untuk itu, nanti coba gue pikirin lagi. Tapi buat sementara boleh ya gue stay di sini? Boleh lah, yang bilang nggak boleh siapa? Boleh, gue seneng banget lo nginep di sini. Gue jadi punya temen cerita, tiap hari ketemu sama lo. Seneng kok gue, Besti. Yang penting lo bisa tenang. Thank you ya, Sel. Ya udah, lo tenangin diri lo dulu. Lo mau makan, lo mau pakai baju gue, mau pakai barang-barang gue, bebas, oke? Thank you. Kalau lo butuh apa-apa, telepon gue. Bu, kemarin kata satpam ada perempuan marah-marah datang sini. Itu siapa, Bu? Oh, itu Bu Niken. Ngapain dia datang sini? Dia marah-marah. Dia tuh nuduh ibu kalau ibu adalah dalang di balik kematiannya Devi. Bisa-bisanya ya, perempuan itu nuduh ibu seperti itu. Mending kita laporin aja ke polisi, Bu. Itu sudah memfitnah ibu namanya. Gak perlu, Dante. Kamu tenang aja ya. Ibu bisa kok mengatasi masalah ini sendiri. Ya, Bu. Yaudah, ibu mau ke kantor dulu ya. Ya, hati-hati, Bu. Oke. Hai sayang. Hai sayang. Sayang, kita bolos yuk. Bolos? Iya. Kita bolos aja karena kan Ariana tuh lagi pergi. Terus mumpung Ariana masih di Bali, gimana kalau kita jalan bareng makan atau nonton gitu ya? Enggak deh sayang. Ayo dong sayang. Udah deh nggak apa-apa, bolos aja. Sebagai gantinya karena kamu tuh sering banget meeting berduaan sama Justin. Ini sayangnya aku karena cemburu jadi posesif, iya. Ya nggak bisa dong sayang, aku nggak mau ngecewain Bu Arin. Gimana kalau kita jalan-jalannya sehabis pulang kerja? Kamu udah deh, males. Dok. Iya, Bu. Saya udah boleh pulang kan, Dok? Ibu istirahat sehari lagi ya, Bu ya. Aduh, aku takut Saka keburu pulang. Karena bahkan aku aja nggak tahu kapan Saka pulang. Aduh, Dok, saya pulang aja, Dok ya. Saya mendingan dirawat di rumah aja, nggak apa-apa kok, Dok. Saya bisa. Ibu, besok aja ya pulangnya. Soalnya kondisi ibu kan masih belum stabil. Ibu tetap harus dipantau. Ya, Bu ya? Enggak bisa. Saya mau dirawat di rumah aja, Dok. Kan nggak apa-apa kan, rumah sakitnya juga deket. Saya bisa kontrol obat jalan di sini kan. Ya sudah, kalau memang ibu maunya seperti itu, tapi ibu harus benar-benar bed rest di rumah ya. Iya, Dok. Saya bikinin surat kepulangan ibu ya. Iya, Dok. Oke, misi ya, Bu. Vin, ayo cepetan Vin, kita berangkat. Itu kantor polisinya udah buka itu sekarang. Ayo cepetan lah. Mama yakin punya bukti kuat untuk melaporkan Bu Wiryo.
Udah deh, mendingan kita sampai sana aja dulu soal bukti. Biar polisi yang nyari. Kenapa kita yang ribet? Ayo deh. Nah udah lama ya, kita batalin aja ya. Ya daripada nanti mama laporin, ternyata nggak terbukti gimana? Mama yang malu. Udah. Mendingan mama berangkat sendiri aja. Di sini satupun gak ada yang dukung mama. Dah. Pas. Temenin mama aja deh. Udah. Daripada nanti mama ngomel ya. Ya. Ma tunggu, Ma. Maaf ya Pak, meetingnya tadi sama Sisi lagi. It's okay, nggak apa-apa kok. Ya walaupun Ariana nggak ada di sini, kita harus tetap bisa jalanin kerjasama antara aku sama Ariana tuh. Iya Pak. Ngomong-ngomong, kamu tahu nggak sih kapan Ariana pulang? Kalau kapannya sih Sisil belum tahu Pak. Mungkin beberapa hari lagi. Saya belum tanyain lagi sih. Emangnya kenapa? Bapak mau nyusul atau mau jemput? Iya, mudah-mudahan nanti aku bisa jemput dia di bandara. Ya udah, makasih ya tadi informasinya pas rapat. Iya, sama-sama Pak. Ya udah, aku balik duluan ya. Ya. Aduh, Pak Justin itu emang diciptain buat Bu Ariana deh kayaknya. Sweet banget sih, gemes. Kenapa sih ngeliatinnya gitu banget sih wanita ular? Suka ya? Naksir ya? Atau lo lagi ngebayangin kayaknya tuh gantengan Justin daripada Coki? Nyesel pacaran sama Coki? Lo apa-apaan sih? Lo ngebandingin pacar gue sama Justin? Wah, di mana-mana ya, pacar gue tuh lebih bagus daripada Justin. Kayaknya mata lo udah mulai minus deh. Sama kayak kelakuan lo. Kasian gue. Kayaknya lo deh yang buta. Sudah mau lepasin. Kamu yakin udah gak butuh aku lagi? Ya udah, aku anterin pulang ya. Tapi jangan kamu pikir aku bakal maafin kamu ya. Aku cuma pengen anterin kamu pulang aja kok. Permisi. Iya Bu. Iya, saya mau kabarin saya kayaknya akan check out lebih cepat hari ini. Baik Bu. Sama saya ada titipan sih. Tolong kasih jaket ini buat Bapak Saka ya. Wah, Bu Ariana beruntung banget ya dapat pengagum rahasia yang super perhatian. Maksudnya gimana ya? Emang selama ini Bu Ariana nggak sadar ya bahwa ada yang sering request ke kita buat siapin makanan dan spa buat ibu? Itu saya pikir itu katanya dari pihak hotel memang disediakan, bukannya gitu ya? Bukan Bu, itu ada yang special request ke kita. Siapa? Dari siapa? Pak Saka. Saya nggak jadi check out hari ini ya. Ini juga jaketnya nanti saya balikin sendiri aja. Makasih ya. Baik Bu. Halo. Silakan masuk, Bu. Di dalam sedang ada pameran properti. Silakan dilihat-lihat. Iya, nanti aja. Orang yang namanya Pak Saka kerja di sini ya, betul ya? Iya, kebetulan ada Pak Saka. Tapi lagi meeting. Sebentar lagi balik. Oh, oke. Makasih infonya.
Mas, saya Saka, perwakilan dari Wiryo Group. Maaf Pak, sebelumnya ada apa ya Bapak ingin bertemu? Jadi gini Pak, saya Saka, saya ini adalah wakil dari Bu Wiryo dan Wiryo Group. Dan mungkin Bapak juga tahu kenapa saya minta Bapak ke sini karena ada perihal untuk pemutusan kontrak kerjasama dengan perusahaan Bapak. Saya tidak mengerti. Jadi tolong jelaskan apa alasannya. Jadi gini Pak, mungkin juga Bapak tahu perusahaan Bapak bekerjasama dengan Wiryo Group. Tapi ekspektasi yang diberikan oleh perusahaan Bapak tidak sesuai dengan ekspektasi awal yang Bu Wiryo dan juga Wiryo Group ketahui. Dan Wiryo Group itu kan bukan perusahaan abal-abal ya Pak. Kita juga nggak bisa mentolerir kalau memang ada kesalahan dari partner perusahaan atau dari kontrak kerjasama, ekspektasi. Jadi menurut saya Bapak harus mengerti kalau kontrak kerjasama perusahaan Bapak dan Wiryo Group itu harus berakhir pure business, nggak ada personal. Sepertinya yang Bapak dengar tidak sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya di lapangan. Dan ini semata bukan salah kami Pak. Jika proyek itu tidak segera terlaksana. Maksudnya gimana? Baiknya Bapak ikut saya. Oke. Pelan-pelan. Ya. Apa sekarang kamu udah mulai tenangan untuk bisa ngobrol sama aku baik-baik? Kalau kamu masih mau marah-marah dan ngelaporin aku ke polisi, lebih baik aku pergi. Oke. Tapi kamu harus jelasin semuanya sama aku dari awal. Oke. Aku bakalan ceritain semuanya. Kenapa aku bisa ninggalin kamu? Asal kamu tahu ya, Dit. Aku pergi ninggalin kamu itu karena aku mau melindungi kamu, Dit. Maksud kamu ngelindungin aku apa? Ya. Pada waktu itu aku tuh dikejar-kejar sama penagih hutang. Aku nggak mau sampai kamu tuh terluka, Dit. Makanya aku menutup semua kontak orang yang aku sayang demi melindungi kamu, Dita. Terus kenapa sekarang tiba-tiba kamu muncul? Bahkan kamu datang nemuin aku. Iya. Sekarang urusan aku sama penagih hutang udah selesai. Walaupun uang hasil nipu Saka itu sekarang udah habis, Dit. Uangnya udah habis. Oke. Dan terima kasih banyak ya kamu udah mau jemput aku di bandara terus nganterin aku pulang juga. It's okay. Itu kan saya yang mau. Lagian saya juga udah janji sama kamu kalau saya mau jemput kamu di bandara. Ya anggap aja ini sebagai tanda permintaan maaf saya karena saya nggak jadi nyusul kamu ke Bali. Yaudah kalau gitu aku pulang dulu ya. Gak mau saya antar aja ke dalam sekalian? Nggak usah, santai aja. I'm okay kok. Ya bukannya gitu, Din. Saya tuh takut aja kalau suami kamu tuh berlaku kasar lagi sama kamu. Aku tahu kok apa yang harus aku lakukan. Jadi kamu jangan khawatir. Oke kalau gitu. Bye. Bye. Kalau ada apa-apa jangan lupa hubungin saya ya.
Akhirnya kamu pulang juga. Aku dari tadi nungguin kepulangan kamu. Kenapa kamu nggak pergi aja ke kantor? Terus malah nunggu aku pulang? Sesuai janji aja. Aku nungguin kamu pulang karena mau nagih janji kamu. Aku nggak akan lupa kok sama janji aku. Tapi kamu harus ingat juga sama perkataan kamu. Tenang aja. Lagian aku sama dia juga beda level loh. Aku jauh di atas dia. Dia uang 10M kita semuanya kamu habisin. Iya. Sekarang itu uangnya udah habis, Dit. Ya, adalah sisa sedikit doang. Gila kamu ya. Gimana ceritanya kamu bisa ngecewain ini semua sama aku? Ya, aku minta maaf, Dit. Tapi sekarang kamu percayakan sama aku, dan kamu mau kan terima aku lagi? Dit, aku tuh bener-bener sayang sama kamu, Dit. Bahkan aku sayang sama anak yang sebelumnya dari perut kamu, Dit. Aku bener-bener menyesal, Dit, karena aku gak jujur sama kamu. Aku minta maaf sama kamu ya, Dit. Dita, kasih aku kesempatan sekali lagi untuk bisa sama kamu, Dit. Oke. Tapi kamu janji sama aku. Jangan pernah kamu hianatin aku lagi. Ya, aku janji sama kamu. Aku janji sama kamu, aku nggak akan ninggalin kamu, dan aku akan selalu ada untuk kamu, Dita. Jadi begini Pak Saka, kami memang melewati masa tegang yang diberikan Wiryo Group, tapi semata-mata bukan karena kesalahan kami Pak. Karena kami harus mengurusi soal lokasi home industry yang akan digusur Pak. Kami butuh waktu Pak, karena kami tidak ingin merugikan masyarakat kecil. Tapi kalau Wiryo Group sudah menemukan partner baru untuk bisnis ini, silahkan Pak, kami akan mundur. Jadi itu masalahnya ya Pak? Baik. Saya ngerti sekarang kenapa alasannya sampai proyek ini tertunda. Dan saya harap proyek ini nggak jatuh ke perusahaan lain. Karena saya nggak tahu perusahaan lain itu semanusiawi perusahaan Bapak atau enggak.
Jadi kalau memang boleh, saya minta maaf. Dan apakah kita masih bisa ngelanjutin kerjasama ini antara Wiryo Group dan juga perusahaan Bapak? Gimana Pak? Baiklah kalau begitu, kami siap untuk melanjutkan kerjasama dengan Bapak. Maaf ya, aku duduk di sini nggak izin dulu sama kamu. Gak apa-apa kok. Kamu bebas duduk di mana aja. Tadi ada yang bilang sama aku dicariin sama seseorang. Itu kamu kan?